Sejumlah pedagang pasar seni Semarapura mendatangi kantor DPRD Klungkung pada Senin 12 Februari 2024. Mereka memprotes kenaikan tarif retribusi yang diberlakukan sejak 5 Januari 2024. Tarif retribusi untuk para pedagang itu disamaratakan, padahal fasilitas dan layanan yang mereka dapatkan beda-beda. Salah seorang pedagang yakni Agus Budiono di hadapan Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gede Anom menyampaikan bahwa selama ini dia yang berjualan di Blok D dikenai retribusi sebesar Rp5.000 setiap hari. Sedangkan kini, dengan diberlakukannya tarif baru sejak 5 Januari 2024, Budiono yang sehari-hari berjualan sembako ini harus membayar retribusi sebesar Rp12.960 per hari. Kenaikan tarif lebih dari 100% ini, menurutnya, tentu sangat memberatkan para pedagang. Apalagi sebelumnya tidak ada sosialisasi atau sekadar pemberitahuan terlebih dahulu. Yang membuat Budiono dan pedagang lain tidak habis pikir yakni kenaikan retribusi ini dihitung per 5 Januari 2024. Padahal para pedagang baru menerima surat pemberitahuan pada Februari 2024. Di samping itu sejak 5 Januari 2024 mereka belum dipunguti retribusi. Lalu sekarang tiba-tiba diminta membayar dengan tarif baru. Tak hanya itu, kebijakan retribusi baru ini juga memancing kecemburuan sosial antar para pedagang. Hal itu karena besaran retribusi disamaratakan antar blok, padahal untuk blok B dan E, yang notabene rampung tahun 2023, punya fasilitas dan layanan yang lebih lengkap seperti gedung yang baru dan bersih, eskalator, AC, daya listrik yang lebih tinggi, hingga petugas kebersihan khusus. Sedangkan di Blok D dan C kondisinya justru sebaliknya. Bangunannya lama, bahkan para pedagang sering kekurangan daya listrik. Dengan kondisi ini, Budiono mengaku sangat keberatan. Karenanya dia berharap tarif retribusi ini diturunkan saja. Menindaklanjuti aspirasi dari para pedagang tersebut, Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gede Anom mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait. Namun sebelum itu para pedagang disarankan menyatukan persepsi, agar dapat ditentukan secara rinci apa-apa saja yang menjadi keberatan para pedagang. Di samping itu, Anak Agung Gede Anom meminta pedagang yang datang ke kantor DPRD Klungkung jangan sekadar perwakilan. Jika bisa, diharapkan semua pedagang menyampaikan aspirasi masing-masing mengingat para pedagang di Pasar Semarapura tidak hanya di Blok D, melainkan ada di Blok A, B, C, hingga E. Kalau cuma seorang yang mewakili semua pedagang, pihaknya tidak dapat menjamin. Kalau bisa, semua pedagang diundang, karena tidak boleh membedakan tarif retribusi di setiap blok. Setelah pemilu pihaknya akan terjun untuk meninjau langsung kondisi Pasar Seni Semarapura. Sedangkan Kepala UPT Pasar Semarapura Komang Sugianta mengakui tidak mensosialisasikan kenaikan retribusi ke pedagang dengan alasan mepetnya waktu penyelesaian dan penetapan perda. Namun Sugianta mengatakan penetapan tarif retribusi disesuaikan dengan luas los atau kios yang digunakan oleh pedagang. Artinya dengan pola tarif yang baru ini menyesuaikan dengan luasan kios atau los yang digunakan. Kalau dengan tarif yang dulu, berlaku sama atau tidak melihat besar atau kecilnya tempat. Sedangkan untuk layanan petugas kebersihan, dikatakan sama baik di Blok C dan D maupun di Blok B dan E yang merupakan gedung baru. Petugas kebersihan menyapu atau membersihkan areal di luar los dan kios. Sedangkan untuk areal dalam los dan kios merupakan tanggung jawab pedagang. Jadi keluhannya kan karena dengan fasilitas yang berbeda, pokoknya fasilitas yang berbeda dengan harga yang sama, dengan bangunan yang sangat berbeda. Sekarang berapa Bapak bayar retribusi? Kenaikannya berapa? Dari 5.000 ke 13 ribuan lah kurang. 8.000 kenaikan. Ada perubahan tarif juga ya dalam penetapan retribusi? Iya, dari 5.000 ke... Sebelumnya sudah tidak ada sosialisasi? Tidak ada sih, makanya tadi yang sampaikan, ini kenaikan per 5 Januari, kita terima surat Februari. Itu jadi aneh-aneh. Waktu penentuan harga kenaikan itu nggak diundang sama sekali dari pihak pasar? Itu mendadak ada pemberitahuan surat. Tiba-tiba sudah dinaikkan. Berarti merasa keberatan Pak ya dengan kenaikan? Sangat keberatan dengan fasilitas. Kalau umpamanya saya dari 5.000 ke 8.000, yang di atas umpamanya 13.000,
Mungkin kita bisa masih terima. Ini kan jadi keberatan kan karena dengan fasilitas yang berbeda dengan retribusi yang sama. Contohnya Pak, fasilitas yang berbeda, misalnya yang Bapak sebutkan tadi, ini kan apa saja contohnya? Ya ber-AC dengan, tapi malah fasilitas yang di atas ini kan perbedaannya listrik ya, listrik free dia ya. Kalau listrik juga dia gratis, sedangkan kita beli sendiri. Cleaning service juga di situ. Sementara di blok D dan C Nggak ada, cuman bersih-bersih di luar itu aja. Pak, berarti kan ini kenaikan tarif dihitung per 5 Januari, berarti rata-rata pedagang semua itu masih menunggak, dianggap menunggak iuran dari Belum bayar. Belum bayar, belum dikenai. Cuman kita dibebankan per 5 Januari itu kita harus bayar dengan harga 13.000 itu. Berarti harganya menurut Bapak belum sesuai kesepakatannya. Belum sesuai, nggih. Berarti tuntutan Bapak harganya yang diturunkan, Pak. Kalau saya sih kalau masih bisa kita terima dengan fasilitas yang kami rasakan, kita bisa terima kok gitu. Cuman ini keberatannya seperti itu sekarang ini, karena memang fasilitas berbeda dengan harga yang sama. Berarti yang Bapak minta tarifnya diturunkan apa fasilitas yang ditingkatkan? Ya kalau bisa ya diturunkan. Tarifnya diturunkan. Sri Wiatnyana melaporkan untuk Denpost Channel.